Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya kok pengen melanjutkan yang tentang iman yang kemarin ya, menekankan gitu. Ada yang perlu saya tekankan gitu. Masih kita ulangi baca dari Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 26 ya. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 26. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikianlah genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saya ulangi. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi menjadi orang Kristen sejati, menjadi murid-murid Kristus sejati itu bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar menuliskan agama saya Kristen, bukan sekedar menuliskan di KTP agama Kristen. Kita tidak bisa beriman, kemarin saya bilang, kita tidak bisa beriman secara abstrak dan ya sudah saya beriman selesai. Tidak. Iman itu sesuatu yang konkret kok. Ketika Abraham meninggalkan Haran, itu ekspresi iman. Ketika dia sabar menunggu janji akan kelahiran Ishak, itu ekspresi imannya. Ketika dia rela mengorbankan Ishak, itu ekspresi imannya. Itu bentuk konkret dari iman gitu loh. Nah, kalau kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Kristus, pertanyaannya, ekspresi iman kita itu yang macam apa? Ada banyak orang gitu, banyak orang karena kepercayaannya, karena dalam tanda kutip imannya, rela mengikatkan bom ke tubuhnya karena mereka percaya itu bentuk iman mereka. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Kristus, ya ekspresikan itu, konkretkan itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Dalam perikop yang kita baca tadi, Yakobus 2 ayat 18 sampai 19, ada beberapa poin yang perlu saya tegaskan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, jelas. Yang kedua, jika hanya beriman, tidak ada bedanya dengan setan. Bahkan lebih rendah dari mereka gitu. Karena ketika setan beriman dan mereka takut, mereka gemetar. Kita seringkali beriman dan selesai. Iman tanpa perbuatan hanya iman yang kosong, itu ketiga. Yang keempat, jika kita mempraktekkan iman tanpa perbuatan, Alkitab mengatakan kita adalah manusia yang bebal.
Jika kita tidak punya ekspresi iman, perbuatan yang membuktikan iman kita, bebalah kita. Berikutnya, iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Ayat 22 tadi ya. Iman tanpa perbuatan itu iman yang tidak sempurna. Kesempurnaan iman itu karena ada perbuatan. Yang disebut sahabat Allah, yang disebut sebagai sahabat-sahabat Allah adalah mereka yang menghidupi iman dengan perbuatan. Manusia dibenarkan karena perbuatannya, bukan hanya karena imannya. Iman tanpa perbuatan adalah tubuh seperti tubuh tanpa roh. Jadi jangan memiliki iman yang mati. Ayo menghidupi iman yang sempurna. Caranya mengekspresikan iman kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita percaya perlindungan Tuhan jelas. Karena itu wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan sebisa mungkin. Kalau dalam ruangan ya ventilasi, durasi, jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.